Perjalanan mencari kebenaran memang tak selalu berjalan mulus dan singkat. Beberapa orang butuh waktu yang sangat lama untuk benar-benar meyakinkan hatinya dan menyambut hidayah yang Allah berikan. Hal ini dialami langsung oleh seorang pelayan gereja dan asisten pastor di Mesir, yang akhirnya memeluk Islam setelah masa pencarian 30 tahun lamanya. Cerita ini dituliskan dalam buku kisah para mualaf yang menakjubkan oleh Syekh Mamdu Farhan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jamal Zakaria Armenius yang setelah masuk Islam namanya berganti menjadi Jamal Zakaria Ibrahim. Jamal bercerita bahwa dirinya telah menjadi koster atau pelayan gereja sejak usianya 8 tahun. Ia tinggal di rumah pendeta dan membantu urusannya. Setelah itu ia menjadi asisten pendeta dan terus melayani gereja selama 30 tahun. Lahir dari keluarga Nasrani yang tinggal di perbukitan Mesir tepatnya di Munia. Berkat ketaatan dan keistimewaannya, yang sudah terlihat sejak kecil, ia memilih menjadi seorang koster sejak usianya 8 tahun. Pada saat itu, agamanya telah memisahkan dia dari teman-teman muslimnya. Hal tersebut sebenarnya membuat ia ragu dan terus bertanya dalam diri, mengapa ada pemisahan ini, ditambah lagi dengan bayang-bayang yang selalu ada dalam benaknya. Melihat anak-anak muslim yang selalu pergi ke masjid untuk salat Jumat bersama ayahnya, memakai hijab putih bersih dan melepas sendal mereka sebelum masuk ke dalam masjid. Pertanyaan terus tumbuh di pikirannya yang masih kecil saat itu. Akan tetapi ia terus merahasiakannya dalam diri tanpa berani melontarkan satu kata pun. Pada suatu hari, ketika Jamal sudah memasuki usia remaja, ia melihat gambar Al-Masih yang tengah disalib dan bertanya pada ayahnya, apakah dia itu Al-Masih yang sebenarnya? Apakah dia itu adalah Allah? Sebagaimana yang mereka katakan, lalu di mana dia berada saat mereka menyalibnya? Lalu bagaimana perjalanan alam semesta ini saat dia disalib? Ayahnya terdiam 1000 bahasa. Jamal akhirnya segera pergi dan kembali pada kitab sucinya kala itu, mencoba untuk mencari jawaban di dalamnya. Tetapi hasilnya nihil, ia tak menemukan jawaban apapun. Setelah menemukan kejanggalan tersebut, Jamal mulai membuka diskusi dengan para pendeta. Metode tersebut terus ia lakukan selama 3 tahun, namun belum juga menemukan jawaban yang bisa membuat hatinya terpuaskan dan tenang. Sampai akhirnya, para pendeta melihat banyak orang-orang sepertinya memeluk Islam. Setelah beranjak dewasa, ia bertanya pada seorang pendeta mengenai hal tersebut. Tetapi tetap saja, Jamal tak menemukan jawaban yang bisa memuaskan rasa keingintahuannya. Begitupun saat ia bertanya tentang Trinitas. Saat Jamal menjadi koster dan kemudian menjadi asisten pendeta pertama, ia ditugaskan untuk masuk sebagai anggota komite Al-Quran. Jamal bertanggung jawab atas segala pertanyaan agama di gereja. Melalui pekerjaannya, Jamal memiliki kesempatan untuk mempelajari Alkitab dengan lebih mendalam, sempurna dan menyeluruh. Sampai akhirnya, ia membongkar 5.000 kesalahan dan pertentangan yang ada di dalamnya, kemudian ia catat dengan rinci. Untuk menghindari hal yang sama terjadi pada Jamal, maka sang pendeta segera memilih Jamal untuk menjadi perwakilan koster secara nasional. Di sana ia mendapatkan tugas baru, yaitu untuk mempelajari isi Al-Quran dan mencari kesalahan di dalamnya, mencari ayat-ayat yang memiliki tafsir ganda. Hal ini dilakukan untuk bekal mereka berdiskusi dengan umat Islam dan perlahan melunturkan akidah mereka. Selain itu juga untuk mengajarkan anak-anak di gereja bahwa tidak ada satupun yang bisa membongkar pertentangan di dalam agama mereka. Perlahan Jamal mulai membuka Al-Quran secara acak. Niatnya dipenuhi dengan mencari banyak perkara dan kontradiksi di dalamnya. Namun, tak disangka, ia malah ditunjukkan pada surat Al-An'am yang memiliki arti sangat mulia. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalam surat Al-An'am, Jamal membuka Al-Quran untuk kelima kalinya, dan ayat yang sama pun datang. Maka saat itu ia merasakan ketegangan dan merinding yang sangat hebat. Ayat tersebut benar-benar membuatnya terdiam dan terngiang dengan isi kandungan ayat tersebut.